Shalom Chosunan Community. Shalom. Shalom Chosunan Community. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita masih bisa berkumpul sama. Amin. Kita mau bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama mau merayakan keindahan karya Tuhan. Amin. Untuk dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menyembah kita. Amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas kebaikan yang Kau boleh berikan Tuhan Yesus kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turunkan Tuhan Roh Kudus-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar kami boleh merasakan kuasa hadirat-Mu nyata Tuhan Yesus di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari semua memuji Tuhan, amin. Amin. Mari bertepuk tangan, bergembira bersama. Yeay. Sama-sama katakan, you know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Angkat tanganmu, katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. Katakan lebih sungguh. These words are, amen. Yesus, thank you for made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you, saying, Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Angkat tanganmu dan katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, 4. Jesus, you are oh my soul. And forever and ever I give my praises to you. Yeah.
praises to you. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Father. Mari kita sama-sama mau tenangkan hati kita. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan lebih dalam lagi. Masuk dalam hadiratnya lebih sungguh lagi. Apapun yang mengganggu di kanan kirimu, disingkirkan dulu, karena kita mau fokus kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Father, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Biarkan kami membangun hubungan kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Membangun kehidupan kami lebih lagi Tuhan kepadamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan kami sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan kami tinggikan Tuhan. Oh. Worthy of every soul we could never see. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. You are name above all name, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are worthy, Jesus. You are worthy, Father. Sing again. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. You are above all names. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in
stand beside you. Open up. Thank you, Jesus. Show me who you are and fill me again in your love to those. Holy, there is no one like you. There is none beside. Sing for your heart. Dari dalam hatimu sungguh kepada Dia. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Ajari kami Tuhan untuk turut kepadamu Tuhan, untuk tunduk dan setia Tuhan kepadamu saja Tuhan. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, nama di atas segala nama. Biarlah merasuk ke dalam diri kami Tuhan, roh-Mu Tuhan, Roh Kudus yang Kau berikan Tuhan. Waktu dan tempat bukan penghalang Tuhan bagi kami Tuhan Yesus untuk merasakan kasih-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berhan. Nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah padamu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Lebih sungguh lagi katakan, ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku
bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Ajari kami Tuhan Yesus dalam setiap langkah kami Tuhan Yesus berkenan kepadamu saja Tuhan. Tidak hanya lewat pujian dan penyembahan kami saja Tuhan, tapi lewat tingkah laku kami, lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami Tuhan. Biarlah segalanya berkenan Tuhan Yesus kepadamu Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan Yesus mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tutup fokus kami Tuhan satu persatu, biarlah Tuhan menjamah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Amin. Shalom Chosen apa kabarnya? Saya percaya setiap kita pasti dalam keadaan yang luar biasa. Apapun yang kita alami hari ini, percayalah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan teman-teman dan saya. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya dan mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik dari firman Tuhan. Dan kita akan belajar tentang memilih pilihan yang terbaik. Boleh sama-sama ikuti saya memilih pilihan yang terbaik. Haleluya. Saya percaya setiap kita pasti pernah dihadapkan dengan situasi maupun kondisi di mana kita harus memilih dari antara beberapa pilihan. Dan dimulai dari pilihan yang sederhana dengan tingkat resiko yang minim sekali sampai pilihan yang begitu kompleks dengan tingkat resiko yang tinggi. Dan kondisi di mana kita harus memilih seringkali bukanlah kondisi ideal, kondisi yang menyenangkan, melainkan kondisi yang berat yang kita harus jalani teman-teman. Yang tidak mudah buat kita jalani. Dan kita sadar betul bahwa setiap pilihan kita pasti akan mempengaruhi masa depan kita dan akan mempengaruhi langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Nah, Alkitab di dalam Amsal 14 ayat yang 12, dia mengingatkan kepada kita bahwa kita di dalam memilih pilihan, kita harus berhati-hati. Oleh karena apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, akan tetapi ujungnya maut. Boleh sama-sama ikuti saya. Jalan yang disangka orang lurus, tapi berujung maut. Nah, kita harus hati-hati dengan hal ini. Maka dari itu teman-teman, kita akan sama-sama belajar 3 tokoh Alkitab yang membuat atau memilih pilihan yang salah sehingga berakibat kepada situasi masa depan yang lebih buruk. Yang pertama kita akan lihat adalah Adam dan Hawa. Mereka diberi kebebasan untuk memilih di Taman Eden pada saat itu. Adam dan Hawa diberikan pilihan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang memang dilarang sama Tuhan supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa. Tapi mereka juga diberikan kesempatan untuk tetap taat dan menjalani kehidupan yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Nah di sini teman-teman, Adam dan Hawa diberikan pilihan yang begitu bebas. Diberikan keleluasaan. Karena Tuhan tidak memagari atau mendirikan benteng di sekeliling pohon tersebut. Dan Tuhan juga tidak menutup dan membutakan mata dari Adam dan Hawa saat melihat buah pohon itu. Tuhan membiarkan pohon itu terbuka dan Adam, Hawa bebas untuk mengambil pilihan untuk memakan buah tersebut ataupun tidak. Tapi mereka harus tahu resiko yang akan mereka tanggung. Dan kita lihat akhirnya Adam dan Hawa memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sungguh pilihan yang sebenarnya sangat disayangkan. Sehingga mereka dihukum, harus diusir dari Taman Eden, dan akhirnya mereka dan keturunannya, termasuk teman-teman dan saya, harus menjalani kehidupan yang sulit di dunia ini. Nah yang kedua kita bisa lihat dari tokoh Alkitab adalah Lot. Teman-teman pasti ingat kisah Abraham dan juga Lot. Di mana pada saat itu Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah kekuasaannya. Jadi Lot dulu yang disuruh pilih teman-teman. Nah Lot mengambil daerah yang kelihatannya baik. Dan ternyata dia terjebak di sebuah kota yang sangat jahat. Yang dinamakan Sodom dan Gomora.
Sampai akhirnya Abraham harus datang menyelamatkan Lot dari kota yang jahat itu. Dia harus berjuang melanjutkan kehidupannya yang tidak mudah untuk bertahan hidup di tengah kejahatan kota tersebut. Sungguh satu situasi yang sulit oleh karena pilihan yang tidak baik, tidak benar, salah, kurang tepat. Dan yang ketiga, kita melihat Simson, teman-teman. Simson memberi pelajaran kepada kita supaya kita tidak salah memilih pasangan hidup. Nah, Samson adalah seorang tokoh superhero sebenarnya yang berakhir dengan sad ending. Karena apa? Dia memilih pasangan yang tidak tepat. Samson memilih untuk dekat dan berhubungan dengan wanita yang bernama Delilah yang bukan dari sukunya. Dan berdasarkan apa dia memilih Delilah? Berdasarkan perasaan, berdasarkan pikiran, berdasarkan keinginannya semata-mata. Karena dia merasa nyaman dengan Delilah. Mungkin Delilah wajahnya cantik, teman-teman, manja sedikit, baik, perhatian, dan lain sebagainya. Sehingga Samson ini senang sama si Delilah. Dan dia memilih untuk dekat-dekat sama Delilah. Padahal seharusnya kalau kita ketahui, dia tidak seharusnya mengambil perempuan di luar dari sukunya. Dan itu adalah aturan atau perintah Tuhan. Tapi apa boleh buat? Dia mengambil keputusan, dia memilih untuk mendekati Delilah dan tinggal bersama Delilah. Dan sampai akhirnya akibat dari pilihannya, maka dia harus menanggung konsekuensi, ditangkap, dicungkil matanya, jadi buta, jadi budak, dan mati dengan cara yang menyedihkan. Nah, hari ini teman-teman, Tuhan ingin agar kita memilih pilihan yang terbaik. Agar hidup kita di masa depan menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, dan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Nah, dalam mengelola waktu pun juga kita harus memilih pengolahan yang baik, yang efektif, yang produktif. Dalam memilih pasangan hidup pun, pilihlah orang yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak salah jalan dan tidak membuat kita terkurung di masa depan nanti. Dan mungkin hari-hari ini teman-teman ataupun saya, kita sedang dalam pergumulan untuk memilih antara berbagai pilihan yang harus dipilih dan diputuskan. Entah itu pilihan pekerjaan, usaha, pindah rumah, lalu juga mungkin mengelola keuangan dan lain sebagainya. Tapi hari ini, pilihlah pilihan yang terbaik. Yang mau memilih untuk pilihan yang terbaik, boleh katakan amin. Nah, oleh karena itu ada 5 kunci bagaimana teman-teman dan saya dapat memilih pilihan yang terbaik. Yang pertama teman-teman, untuk dapat memilih pilihan yang terbaik, pastikan pilihan kita sesuai dengan prinsip Alkitab. Boleh sama-sama ikuti saya, pastikan pilihan kita, pastikan pilihan saya sesuai dengan prinsip Alkitab. Kita bisa memilih dengan berbagai pertimbangan teman-teman. Pertimbangan orang tua, apa kata orang, nilai-nilai dan budaya, tekanan sosial, dan lain sebagainya. Tapi pastikan teman-teman memilih sesuatu atau memilih sebuah keputusan oleh karena teman-teman yakin bahwa pilihan teman-teman sesuai dengan prinsip firman Tuhan yaitu Alkitab. Sehingga pilihan yang kita ambil itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Yang mau untuk memilih berdasarkan prinsip Alkitab katakan amin. Haleluya. Nah yang kedua teman-teman, untuk bisa memilih pilihan yang terbaik, kita harus melibatkan Tuhan di dalam memilih sesuatu. Jangan hanya menggunakan pikiran, jangan hanya menggunakan perasaan. Pilihan yang hanya menggunakan pikiran dan perasaan akan menghancurkan kehidupan kita dan mengkaburkan rencana Tuhan di dalam kehidupan teman-teman dan saya. Dalam hal ini misalnya seperti Samson dan Delilah tadi. Bila kita memilih pasangan karena kita pikir dan kita rasa dia baik, dia perhatian, maka suatu hari kita akan menyesal dan hancur karena pikiran dan rasa-rasa kita itu tadi. Kita akan berkata, ya saya pikir dulu begini, saya rasa dulu begitu. Sehingga kita bisa putus asa dan kita kehilangan pengharapan. Dalam pekerjaan pun sama teman-teman. Jangan hanya mengandalkan pikiran dan perasaan kita. Kita pikir nanti mungkin akan karirnya baik, mungkin gajinya banyak dan lain sebagainya. Dengan perasaan kita bisa kacau. Tapi kita harus libatkan Tuhan. Dalam hal keuangan, dalam pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita libatkan Tuhan.
dengan senantiasa bertanya kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan dan tuntunan darinya. Maka jangan berjalan sendiri, sebab pikiran dan perasaan kita mudah dikelabuhi dan mudah dimanipulasi. Tapi tuntunan Tuhan adalah kekal dan pasti. Boleh sama-sama ikuti saya. Pikiran dan perasaan mudah dikelabuhi dan dimanipulasi. Tapi tuntunan Tuhan adalah kekal dan pasti. Yang percaya dan mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Yang ketiga teman-teman, milikilah tujuan dan prioritas yang jelas. Nah, seringkali di dalam memilih pilihan, kita itu tidak mengetahui tujuan dan prioritas yang jelas. Tujuan dan prioritas yang jelas ini penting untuk memberikan panduan apa saja yang harus kita capai terlebih dahulu dan yang bisa kita pending. Jadi teman-teman bisa memikirkan, bisa memprioritaskan, bisa mengalokasikan tenaga teman-teman untuk sesuatu yang memang harus benar-benar dilakukan dan apa yang bisa dipending terlebih dahulu. Sebagai contoh, pilihan antara pekerjaan atau pacaran. Pilihan antara pacar atau kerja. Menurut teman-teman, mana yang lebih dahulu? Mana yang menjadi prioritas dan tujuan kita? Pilihan antara pacaran dan kerja ini tentu menjadi satu hal yang berbeda-beda, ya kan? Tergantung tujuan dan prioritas masing-masing dari individu. Ada orang yang berkata, saya mesti pacaran dulu, saya mesti kerja dulu. Tapi kalau kita punya tujuan dan prioritas yang jelas, maka kita bisa memilih pilihan yang terbaik dan tidak salah langkah di masa depan. Teman-teman bisa melihat kondisi hari ini, mana dulu yang lebih penting. Maka itulah pilihan yang terbaik untuk kita. Yang mengerti dan mau melakukannya, katakan amin. Haleluya. Nah, yang keempat teman-teman, pastikan kita tahu dampak positif dan negatif atas pilihan kita. Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan kita boleh diketahui oleh orang lain? Atau hanya kita sendiri yang boleh mengetahuinya? Nah, kenapa teman-teman? Karena dengan kita mengetahui dampak positif dari pilihan kita, dampak negatif dari pilihan kita akan membuat kita berhati-hati di dalam memilih sehingga kita dapat dengan tenang memilih pilihan yang terbaik. Jadi kita nggak gerasak-gerusuk, kita tidak panik, kita tidak sembarang untuk mengambil pilihan dan keputusan, kita tidak gegabah. Pastikan pilihan kita adalah pilihan yang sudah kita tahu positif dan negatifnya. Dan yang kedua, kita harus pastikan bahwa pilihan kita ini boleh diketahui oleh orang lain. Kenapa teman-teman? Sebab biasanya pilihan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain memiliki unsur kecacatan, memiliki unsur kebohongan, dan ada dampak-dampak atau unsur-unsur negatif di dalamnya, sehingga teman-teman dan saya takut dan khawatir ketika orang lain mengetahuinya. Sebagai contoh, pilihan untuk backstreet, pilihan untuk nyontek, pilihan untuk korup, dan segala hal yang dilakukan diam-diam dengan maksud untuk menutup-nutupi sesuatu karena kita tahu belum boleh atau kita takut. Maka hari ini kita harus pastikan bahwa pilihan kita adalah pilihan yang sekalipun orang lain tahu tidak menjadi masalah. Nah, yang kelima, yang terakhir teman-teman, kita harus memastikan bahwa setiap kita waspada dan hati-hati dengan tipu daya iblis. Boleh katakan waspada dan hati-hati dengan tipu daya iblis. Iblis ini selalu menawarkan segala sesuatu yang diinginkan oleh kita, yang diinginkan oleh teman-teman dan saya, dan bukan yang dibutuhkan. Dan tujuannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Baik kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan kekal atau kematian kekal di neraka. Nah, kita perlu waspada dengan hal ini teman-teman. Sehingga pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang baik dan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah teman-teman, hari ini biarlah kita boleh memilih pilihan yang terbaik. Karena di dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan kita, pilihan selalu ada. Tapi biarlah kita boleh memilih pilihan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala.
Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Bapak, hari ini kami belajar, hamba-Mu selesai berbicara dan hamba tahu, kami semua tahu bahwa Tuhan ingin supaya kami memilih pilihan yang terbaik. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh memilih pilihan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kalau di dalam hidup kami ada intimidasi, ada pergumulan, ada rasa bersalah, di mana kami pernah salah di dalam memilih pilihan. Biarlah hari ini Tuhan ampuni kami. Tuhan akan berikan kesempatan yang baru, kesempatan yang kedua, sehingga kita boleh berjalan dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Bapak, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dan mengakses ibadah ini. Biar Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan biarlah mereka semua seturut sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap pilihan mereka. Terima kasih Bapak yang sedang bergumul dan ingin memilih satu pilihan. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat untuk dapat memilih dengan benar, dengan baik. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.